Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, jamaah Elfa Dakwah, semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan ini kajian kita masuk kepada pasal yang ke-8. Pasal ke-8 dari kitab Minhajul Muslim ini berisi tentang beriman kepada para rasul. Ketahuilah bahwa seorang muslim yang beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah memilih dari bangsa manusia sebagai rasul-rasulnya, dan dialah telah menurunkan wahyu tentang ajaran-ajarannya kepada rasul-rasul tersebut, lalu mewajibkan kepada mereka agar menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia, agar tidak ada alasan bagi mereka nanti di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Allah mengutus mereka kepada kaumnya yang diperkuat dengan bukti-bukti dan berbagai mukjizat. Allah mulai dari pengangkatan Nuh alaihissalam, di mana Nuh ini dia merupakan nabi yang kedua dan rasul yang pertama. Allah mulai mengangkat Nuh alaihissalam sebagai rasul, dan kemudian ditutup dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim meyakini sekalipun para rasul itu adalah manusia biasa, yang berlaku bagi mereka apa yang berlaku bagi manusia lainnya, seperti makan dan minum, sehat dan sakit, lupa dan ingat, hidup dan mati. Ini merupakan hal-hal yang sama antara rasul-rasul itu dengan manusia biasa. Di samping itu, seorang muslim juga meyakini bahwa mereka adalah manusia pilihan dan yang paling sempurna. Mereka adalah manusia yang paling utama tanpa terkecuali, dan beriman bahwasanya tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dengan beriman kepada para rasul tersebut, baik secara global maupun secara rinci. Yang demikian itu karena berbagai dalil, baik nakli maupun akli. Berikut ini kita kemukakan bermacam dalil, baik nakli ataupun akli, terhadap beriman kepada para rasul tersebut. Dalam hal ini ada 3 poin yang hendak kita kaji terhadap beriman kepada para rasul ini. Poin pertama, berita dari Allah Azza wa Jalla tentang rasul-rasulnya
dan tentang penetapan mereka menjadi rasul dan risalah-risalah atau misi yang mereka bawa. Di antara dalilnya tentang ini, satu, tercantum pada surat yang ke-16 An-Nahl ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Ini merupakan ajakan rasul-rasul itu agar umatnya menyembah Allah saja dan harus menjauhi taghut atau sesembahan apapun namanya selain Allah. Yang kedua, tercantum pada surat yang ke-22 Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga, tercantum pada surat yang keempat An-Nisa ayat 163 sampai 165. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaika wa kallamallahu Musa taklima rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah ba'da rusul wa kanallahu azizan hakima. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu hai Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan pula Zabur kepada Daud alaihissalam. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang tiga ayat di atas tadi semuanya menjelaskan tentang rasul-rasul Allah, tentang penetapan mereka sebagai rasul dan risalah-risalah atau misi yang mereka bawa. Ini informasi atau berita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, tercantum pada surat yang ke-57 Al-Hadid ayat yang ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'humul kitab wal mizan liyakuman nasu bil qisti. Sesungguhnya
kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan raja atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Di Rasul diturunkan disertai bukti-bukti kerasulannya. Kepada mereka dikirimkan, diberikan kitab-kitab, wahyu-wahyu, suhuf-suhuf, agar semua manusia dapat mengamalkan kitab itu, menjadikan kitab itu sebagai pondasi mereka dalam bertindak atau berbuat apa saja. Yang kelima, surat 21 Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Robnya. Ya Robku, kata Nabi Ayub, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Rob yang maha penyayang di antara semua penyayang. Ayat ini bicara tentang misi Rasul diturunkan oleh Allah ke umatnya. Yang keenam, surat Al-Furqan, surat 25 ayat yang ke-20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, hai Muhammad, melainkan mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Ayat ini menjelaskan tentang persamaan Nabi Rasul-Rasul itu dengan manusia biasa. Mereka sama-sama makan, mereka sama minum, mereka sama berjalan atau pergi ke pasar-pasar. Kalau zaman ini disebut dengan mall, supermarket. Kalau kita belanja ke mall, kalau kita belanja supermarket, kalau kita belanja ke pasar, Nabi Rasul dulu pun begitu. Nah, ini persamaan antara Nabi Rasul dengan kita manusia biasa. Tentu perbedaannya di mana? Kita tidak diberi wahyu, kita bukan manusia pilihan, sementara Nabi Rasul itu manusia pilihan, diberikan wahyu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan kitab oleh Allah untuk pedoman hidupnya. Nanti baru Rasul-Rasul itu menyampaikan kepada kita selaku umatnya. Semuanya, baik nabi-nabi, Rasul-Rasul, atau kita umatnya, agar semuanya tertuntun kepada yang hak dan terjauh dari yang batil, agar semuanya mengisi surga-surga yang sudah Allah siapkan untuk kita semuanya. Allahu Akbar. Begitulah Allah Maha Pengasihnya, Allah Maha Penyayangnya kepada semua hambanya, kepada semua makhluknya. Allah menginginkan kita ke surga semuanya. Kalau kita mau analisa kaum muslimin, coba cek Quran nanti. Allah hanya menyatakan kepada kita surga seluas langit dan bumi disiapkan untuk hamba yang bertakwa. Allah ceritakan luasnya surga seperti apa? Seluas langit dan bumi. Masya Allah. Ini namanya harapan. Namanya motivasi agar kita ke sana. Kenikmatan yang tiada tara. Sementara Allah nggak pernah bilang di Quran itu, di hadis-hadis Nabi, luas neraka itu segini-segini, tidak pernah. Allah tutup berapa luas neraka itu, Allah nggak beritahu berapa luas neraka. Sementara kita diberitahu luas surga sekian-sekian. Apa tujuannya? Agar kita termotivasi dengan surga tersebut dan ingin masuk ke dalamnya. Tentu dengan bermacam persiapan. Perbanyak peribadatan, perkuat iman, dekatkan diri sama Allah, dan jauhkan diri dari syaitan, iblis, jin, dan sebagainya. Berikutnya, yang nomor 7, surat 17 Al-Isra ayat yang ke-101. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayinat
fas'al bani Israil idja'ahum. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel tatkala Musa datang kepada mereka. Hadirin, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa kepada Musa diberikan mukjizat. Ada 9 mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa tersebut. Insya Allah di lain waktu, lain kesempatan kita ungkapkan apa saja dan mana dalilnya yang menjelaskan tentang 9 mukjizat Nabi Musa tersebut. Insya Allah di waktu lain kita jelaskan, karena ini bukan itu persoalannya. Ini hanya menjelaskan tentang informasi Allah kepada kita bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul itu begini kondisinya, dan ini visi misinya. Inilah tugas hidup mereka. Di sini dikatakan kepada Musa Allah berikan wahyu. Allah berikan mukjizat, ada 9 mukjizat untuk Musa itu. Ketahuilah, mukjizat itu fungsinya untuk melemahkan musuh-musuhnya. Di mukjizat adalah kekuatan luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul untuk melemahkan, untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Yang ke-8 surat 33 Al-Ahzab ayat 7 sampai 8. Wa idz akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha liyas'ala as-sadiqina an sidqihim wa 'adda lil kafirina 'adzaban alima. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka, dan dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. Para pemirsa Elfa Dakwah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah 8 dalil ya. 8 dalil yang menjelaskan tentang informasi Allah, berita Allah tentang nabi-nabi, rasul-rasulnya, dan tentang risalah atau misi yang mereka bawa. Sekarang kita masuk pada poin kedua, yaitu berita dari Rasulullah sendiri tentang dirinya dan tentang saudara-saudaranya para rasul dan para nabi, seperti dalam hadis yang kita jelaskan berikut ini. Yang kedua ini merupakan hadis-hadis Nabi, berita-berita Rasulullah tentang dirinya dan tentang nabi-nabi, rasul-rasul sebagai saudara mereka, sahabat mereka. Pertama, tercantum pada hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis Bukhari nomor 7131 dan hadis Muslim nomor 2933, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzara qaumahul a'waral kadzdzab." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan ia telah memperingatkan kaumnya akan si buta sebelah matanya lagi pendusta, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis ini menjelaskan tentang Nabi menyatakan bahwa Allah tidak mengutus seorang nabi, melainkan Allah juga peringatkan nabi itu untuk memperingatkan kaumnya akan si buta sebelah matanya.
Artinya adalah Nabi jelaskan kepada kita bahwa Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk kaumnya, agar kaumnya juga diingatkan dengan Dajjal yang akan datang nanti. Jadi hadis ini Nabi menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak mengutus seorang nabi, melainkan nabi itu telah memperingatkan kaumnya akan Dajjal yang akan datang nanti. Jadi Nabi Rasul Allah utus ke bumi ini untuk memperingatkan kaumnya, agar kaumnya hati-hati dan waspada, jangan sampai mengikuti Dajjal sang pendusta itu. Ini terkait dengan visi misi, terkait dengan risalahnya Rasul yang bertugas memberikan peringatan ke umat, agar umat hati-hati dan jangan mengikuti langkah-langkah rayuan, tipuan Dajjal, makhluk pendusta yang ciri khasnya buta, matanya sebelah. Yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3414 dan Muslim nomor 2373, bahwa Nabi bersabda, La nufaddilu bainal anbiya. Janganlah kalian mengistimewakan sebagian nabi atas lainnya. Artinya Nabi memberikan kita peringatan bahwa kita tidak membedakan nabi-nabi itu. Artinya begini, sebagian nabi kita imani, yang lain kita ingkari. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Kita wajib mengimani semua nabi itu, wajib mengimani semua rasul itu, dan wajib patuh tunduk kepada nabi dan rasul tersebut. Tidak boleh kita pilih-pilih. Kepada Nabi Isa kita patuh, Musa tidak. Musa akui, Nabi Yunus tidak. Enggak boleh begitu. Semua nabi, semua rasul wajib kita akui dan imani mereka semuanya. Itu makna hadis Nabi ini. Yang ketiga, tercantum pada hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya hadis sahih, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari tentang jumlah para nabi dan rasul itu. Nah, di hadis ini beliau menjawab, kata Nabi, mi'atun wa ishruna alfan wal mursaluna minhum salasu mi'atin wa salasata asyrata wa salasata asyara. 120.000 nabi, dan yang menjadi rasul di antara mereka sebanyak 313 rasul. Hadis ini ya. Hadis yang lain nomor 4, hadis riwayat Imam Ahmad nomor 1436. Hadisnya hadis hasan. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadih law anna Musa kana hayya ma wasi'ahu illa ayattabi'ani. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau sekiranya Nabi Musa itu masih hidup, niscaya tiada jalan lain baginya kecuali mengikuti aku. Nah, ini kata Nabi, kalau Nabi Musa itu hidup sampai hari ini, maka Musa wajib mengikuti aku, kata Nabi. Ya, sementara Nabi Musa telah meninggal sebelum Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah. Itu tandanya tiap Nabi Rasul itu punya umat masing-masing. Meninggal Nabi Rasulnya, maka habislah masa umat itu beriman kepadanya. Ya,
Nanti umat itu pindah beriman kepada nabi berikutnya atau rasul berikutnya. Berbeda dengan Muhammad SAW. Wajib diimani oleh semua umat di alam semesta ini. Baik ketika beliau belum hidup, ada beritanya tentang beliau, wajib diimani. Ketika beliau lahir, beliau hidup, wajib diimani. Setelah meninggal, sampai kiamat nanti, wajib diimani. Makanya beliau khusus untuk seluruh umat di alam semesta ini. Nabi-nabi yang lain, rasul yang lain diutus untuk kaumnya tersendiri. Itulah bedanya nabi-nabi, rasul-rasul dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu menyebut nabi yang lain, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbahagia, kita beruntung kaum muslimin dilahirkan menjadi umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bersama beliau untuk ke surganya Allah tabaraka wa taala. Nabi Muhammad nabi yang terakhir, tapi nabi yang pertama ke surga nanti. Umat Muhammad umat yang terakhir, tapi umat yang pertama ke surga mengikuti Nabi Muhammad itu sendiri. Allahu Akbar. Kita bahagia. Tinggal lagi persiapkan diri kita dengan keimanan, dengan ketaatan kepada Allah, dan taat patuh kepada beliau, Nabi Muhammad tadi. Dan kita wajib mengikuti sunnah-sunnahnya. Rajinlah selawat kepadanya. Semoga kita semua bersama Nabi Muhammad ke surga nanti, insya Allah. Amin. Berikutnya, hadis riwayat Imam Ahmad nomor 9002, Al-Bukhari nomor 3416, dan Muslim nomor 2373. Serta hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi, "Maka li 'abdin ayyaqula innani khairun min Yunus bin Matta." Kata Nabi, tidak pantas bagi seseorang mengatakan, aku lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Artinya, masing-masing Nabi itu nggak boleh mengatakan saya lebih baik daripada Nabi ini, saya lebih mulia daripada Nabi ini, nggak boleh, tidak boleh. Justru Nabi-Nabi Rasul itu diajak oleh Allah, disuruh Allah untuk bersifat rendah hati. Tidak boleh sombong terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lainnya. Dalam cerita yang beliau sampaikan tentang mereka pada malam Isra, di mana para Nabi dan Rasul berkumpul di Baitul Maqdis. Dan Rasulullah SAW menjadi imam solat mereka. Beliau juga bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi-nabi ini Nabi jumpai ketika Mi'raj ke langit, satu langit dengan satu Nabi. Sampai 7 langit, 7 Nabi yang Nabi jumpai ketika Isra dan Mi'raj di langit. Rasulullah telah menceritakan tentang mereka semuanya dan apa yang beliau saksikan tentang kondisi mereka. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, ya, Bukhari nomor 2073 dan Muslim nomor 162. Apa kata Nabi? Inna nabiyallah Dawuda kana ya'kulu min amali yadihi. Sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Ketahuilah para pemirsa bahwa Nabi Daud ini Nabi yang kreatif, wira swasta yang luar biasa hebatnya. Dia bisa bikin senjata, bikin pisau, golok dari besi.
Besi dilunakkan dengan tangannya. Masya Allah. Ini mukjizat Allah untuk beliau. Dia kreatif. Dan Nabi mengatakan tentang kreatifnya Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, poin ketiga. Berimannya miliaran umat manusia dari kaum muslimin dan ahli kitab, baik umat Yahudi maupun Nasrani, kepada para utusan Rasulullah, dan keyakinan mereka yang kokoh kepada kerasulan risalah yang mereka bawa, serta keyakinan mereka tentang kesempurnaan para rasul itu, dan bahwasanya para rasul tersebut adalah manusia pilihan Allah. Para pemirsa yang budiman, para pecinta ilmu syar'i yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah 3 poin yang menjelaskan tentang beriman kepada para rasul tersebut. Pertama tadi, berita Allah tentang nabi rasul-rasul tersebut, dan tentang penetapan mereka sebagai rasul-rasul Allah, dan tentang risalah atau misi yang mereka bawa dengan dalil yang cukup tadi. Terus poin kedua tadi, berita dari Rasulullah SAW tentang dirinya dan tentang saudara-saudaranya dari para nabi-nabi dan rasul-rasul itu. Itu pun dibahas bermacam dalil berupa hadis-hadis Nabi, hadis yang sahih sampai hadis yang hasan. Terus poin ketiga, ini secara pemikiran manusia, keyakinan manusia bahwa manusia yang tersebar banyak di alam ini telah sepakat mengimani para rasul-rasul tersebut, mengimani para nabi-nabi itu. Tidak sempurna iman kita kalau tidak beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul itu. Kaum muslimin, semua rasul adalah nabi, tapi semua nabi belum tentu rasul. Makanya nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam, nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pertama Nuh alaihissalam, rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Tapi yang pertama ke surga nanti bersama umatnya yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, yang mencintai beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Yang mudah-mudahan kita termasuk yang mendengarkan kajian ini kepada hamba-hamba yang beriman kepada rasul-rasul itu dan beriman kepada kitab yang mereka bawa. Semoga kita semuanya tercatat sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.